Jadi di sini aku mau kasih informasi karena banyak banget nih yang nanya ke aku apa yang udah dipelajarin sama Matthew, apa yang ditonton sama Matthew, dan minta rekomendasi tontonannya Matthew itu apa gitu. Karena ya tidak kita pungkiri ya, ibu-ibu, mama-mama, kita sekarang sudah berada di dunia teknologi yang mungkin dulu kita punya impian anak-anak itu kita harus jauhin dari screen time gitu ya, kita harus jauhin dari HP. Tapi yang udah aku alami selama 4 tahun lebih ini, Matthew udah umurnya sekitar 4,5 tahun ini, itu nggak gampang. Jadi karena kita udah hidup berdampingan dengan teknologi ya, jadi menurutku kayaknya memang agak susah sih untuk memisahkan anak-anak sekarang nih, anak-anak yang masa kini dengan teknologi, entah itu HP, entah itu tablet, dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi aku mendapatkan manfaat dari screen time ini sendiri pada si Matthew. Jadi mungkin kalau yang suka lihat story aku, terus suka banyak yang nanya juga, Matthew nontonnya apa gitu, terus belajarnya apa, terus bisa ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya ya ibu-ibu, sebenarnya kita belum terapkan itu setiap hari gitu. Jadi memang dari Matthew yang terkadang terlontar sendiri, entah ketika kita lagi bercerita atau dia lagi ingin membahas sesuatu gitu. Nah, mungkin aku akan sedikit flashback dulu nih di awal. Saat Matthew lahir, memang aku dan suami itu tidak ada sama sekali rencana untuk anak ini akan nantinya diterapkan atau ditreat bahasa Inggris, untuk fasih berbahasa Inggris atau bahkan menjadi habit ngomong bahasa Inggris setiap hari. Itu tidak ada sama sekali di pikiran kami berdua. Memang sebagai orang tua ya kan pengennya anak itu lebih maju dari orang tuanya. Kita memang ada harapan seperti itu. Memang ada wah bagus juga ya nanti kalau Matthew bisa ngomong bahasa Inggris nih setiap hari bla bla bla. Tapi kan itu namanya orang tua ya, harapan. Ya udah, nanti tergantung anaknya nih bisa diarahkan ke sana atau tidak gitu. Kalau ya pun tidak ya udah gitu kan. Dari 6 bulan pokoknya seterusnya ya 7-8 bulan itu benar-benar kita tidak ada mengajarkan bahasa Inggris. Bahkan yang nyanyi-nyanyi gitu ya campur aja bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi mungkin teman-teman aku ya yang ada di Instagram juga kadang suka nanya, ini dari kecil ya, dari bayi ya gitu. Enggak sama sekali loh. enggak concern nih anak mau kita treat yuk bahasa Inggris tiap hari belajar gini. Enggak sama sekali. Jadi kita tidak ada rencana seperti itu. Apalagi sampai panggil guru atau panggil yang emang bikin ngajarin Matthew gitu ya khusus, itu nggak ada. Nah, ketika usia 2 tahun kita pindah dari rumah mamah ya, pindah ke rumah sendiri. Dan sehari-harinya itu Matthew dipegang sama mbakku. Kebetulan mbakku yang udah ikut aku lama itu ikut. Suatu ketika aku ingat banget saat Matthew umur 2 tahunan, dia ngeliat di YouTube itu ada solar system beserta gambar-gambarnya ya. Biasanya kan kalau di YouTube keluar solar system, kemudian muncul nih pilihan atau list rekomendasi yang tentang solar system juga yang lain. Dan dari situ dia interest tuh. Nah, kebetulan di situ masih nyanyi-nyanyi. Di situ saat itu adalah YouTube channelnya Pinkfong. Pasti udah terkenal banget ya, selain Cocomelon ya gitu. Nah, si Pinkfong ini bahasa Inggris kan, nyanyi sampai di situ dia tertarik sama si solar system ini. Dan kebetulan di YouTube channel yang lain itu ada yang memang tidak mengemasnya itu dengan musik, tapi bener-bener ngomong tok doang. Dan dia karena interest dengan solar system, dia bener-bener merhatikan gitu. Jelas solar system itu kemudian dia bener-bener interest tentang orang yang lagi ngejelasin tentang planet lah, tentang galaksi, tentang bumi, tentang apapun berbau solar system tanpa lagu. Nah, menurutku dari situ kena tuh di pendengarannya.
spellnya, cara orang itu ngejelasin, grammarnya orang-orang itu, sampai ke mungkin dari gambar ya, kayak dibilang ini red part dari si Mars, dia ngelihat oh itu red berarti ini merah, ini namanya red gitu ya. Jadi bener-bener kita tidak mengajarkan dari awal itu yang ini bahasa Inggrisnya ini, kalau ini bahasa Inggrisnya ini, tidak. Jadi ketika dia interest terhadap itu, kemudian dia akhirnya membuka sendiri si Matthew untuk ngobrol pakai bahasa Inggris sama kita pun akhirnya belajar. Jadi ikut belajar, apalagi istilah-istilah solar system itu kan lumayan sulit ya. Jadi kita belajar lagi, kita lihat lagi apa itu star constellation, apa itu dwarf planet, bla bla bla. Kita lihat-lihat lagi, oh jadi seperti ini, dan kita akhirnya belajar lagi untuk bisa jadi teman bincangnya dia gitu kan. Nah, aku ingat banget ketika abis si Pingfong ini, channel yang dia suka lihat itu adalah Kids Learning Tube. Di Kids Learning Tube itu menurutku oke, kontennya bagus, bener-bener berisi pengetahuan sih ya, ada science, pengetahuan umum lainnya ya, kayak solar system juga ada. Terus dari solar system di Kids Learning Tube itu dia seneng banget, akhirnya dia menjelajahi ke human organs. Jadi banyak memang yang disajikan sama si channel YouTube ini. Itu aku rekomendasi banget buat yang mau belajar pengetahuan-pengetahuan umum gitu ya, karena dikemasnya juga oke, untuk disajikan ke anak-anak tuh tidak membosankan ya, jadi lebih fun. Kemudian setelah itu barulah dia suka dengan yang namanya numbers, letters ya, mungkin udah usianya juga ya, jadi udah mengarah ke situ, dan kita pun juga jujur kalau di situ kita yang mengarahkan. Wah, udah mulai nih harus belajar kenal huruf, kenal angka. Jadi ketika kita mengarahkan untuk belajar angka, belajar huruf gitu ya, mengenal huruf, mengenal angka, memang kita beli beberapa buku ya, pasti semua ya, kita sebagai orang tua ya, apalagi buku sekarang tuh bagus-bagus. Jadi ada YouTube channel itu Numberblocks dan Alphablocks. Dan menurutku ini bener-bener fun. Aku aja nih sebagai orang dewasa yang ngeliat itu seru loh belajarnya gitu. Jadi dari situ dia interest juga, akhirnya ya dia belajar, dan di Numberblocks ini spellnya, cara conversationnya itu juga menurutku oke sih, gampang dicerna banget sama anak-anak. Kemudian dari situ pun dia udah bisa belajar ngitung 1-100, kemudian bisa tambah-tambahan juga ya, lumayan sekarang udah sampai puluhan, dan bahkan sekarang udah mulai yang perkalian. Itu dari itu semua. Di situ dia tuh si Numberblocks itu kemas sangat bagus untuk sajian dari story-nya, dibikin story yang dimana anak-anak itu padahal ngitung, ikut mikir gitu. Nah, Alphablocks juga memang dalam Alphablocks ini kalau menurutku pribadi story-nya tuh nggak selengkap seperti Numberblocks, tapi dari spellnya itu juga oke di Alphablocks, karena menurutku nih mereka berdua sih kayaknya sih satu YouTube channel yang sama ya, karena sama-sama blogs gitu kan. Dan memang si Matthew ini suka sekali yang berbentuk blogs gitu, jadi bisa pas ngarahnya ke sana. Kemudian ya seperti itu, dia juga suka dengan yang shape, dengan bentuk. Nah, satu lagi ada YouTube channel ini menurutku startnya si Matthew Speak English, tahu gimana ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris, adalah Ryan's World atau Ryan's Toys. Jadi si Ryan ini YouTuber anak-anak, dan menurutku kontennya itu sangat oke. Karena kan banyak banget ya YouTuber, ya dari anak-anak, dari dewasa. Menurutku dia salah satu YouTuber anak-anak yang sangat oke, kontennya positif banget, memotivasi anak-anak untuk
berimajinasi, belajar gitu ya, nggak cuma review mainan, nggak cuma main-main aja, tapi ngajak belajar dan berimajinasi, dan itu menurutku oke sih. Kemudian karena dia anak-anak, jadi ngomongnya tuh sesuai gitu, cara ngomong dan ekspresinya itu sesuai gitu ya, karena kan masih anak-anak, dan itu benar-benar Matthew terapkan banget di situ. Kemudian yang kedua adalah Blippi. Aku yakin ini pasti udah terkenal banget, udah populer banget ya di kalangan ibu-ibu sekarang. Blippi itu menurutku juga oke. Kontennya bagus, terus grammarnya, spellnya juga sangat mudah dicerna sama anak. Walaupun dia tuh YouTuber bukan anak-anak ya, beda sama si Ryan. Dia kan orang dewasa gitu ya, tapi yang berekspresi seperti anak-anak. Tapi menurutku oke sih, konten-kontennya dia juga positif, banyak mengandung motivasi untuk belajar si anak gitu. Nah, satu lagi sih, paling ketika dia ngomong, ini sih yang aku lihat ya, jadi memang pasti kayak dari spell, dari grammarnya itu pasti masih acak-acakan banget. Sama kayak aku dan suami juga kayak gitu nimpalinnya. Tapi yang paling penting adalah ketika si anak ini pede, mau ngomong aja, itu udah oke sih. Ketika dia pede mau ngomong itu, mau ngomong ini, walaupun salah penempatannya ya, kadang si Matthew juga masih suka ngomong she have, he have gitu ya, padahal kan she sama has gitu kan. Tapi menurutku ya udah, biarin dia ngomong dulu, nanti ketika terakhirnya apa yang kita tahu buat direvisi, kita kasih tahu, bang kalau ini tuh sama ini pasangannya, ini tuh sama ini gitu. Dan biasanya aku kasih contoh dari YouTube gitu, apalagi dari yang YouTube channel yang dia percaya. Paling penting adalah jangan di stop dulu sih ketika si anak itu ngomong. Jadi ketika dia baru ngomong, biarin aja dulu, dia casus dulu sampai selesai. Kalau kepikiran nih di kita, kayaknya tadi ada yang salah nih gitu. Padahal kita berdua pun juga kadang-kadang ngomongnya juga kacau juga gitu. Tapi ya udah gitu. Lama-lama kan saling mengoreksi satu sama lain. Justru sekarang Matthew yang lebih sering mengoreksi kita berdua. Itu jadi suatu pelajaran yang bagus sih. Dan yang aku lihat sih di sini ya memang sudah berbeda sih dengan mungkin ya dulu aku pas masih anak-anak gitu ya, pas kita masih anak-anak gitu kan, kayaknya kalau untuk berbicara memulai sesuatu tuh nggak berani gitu kan, ada rasa nggak percaya diri atau ada rasa yang takut salah. Nah itu sih yang harus dihilangkan sih, si takut salahnya itu yang harus dihilangkan. Jadi kayak anak-anak sekarang tuh lebih kelihatan lebih pede ya, lebih berani untuk ekspresiin apa yang dia mau ucapin, apa yang dia mau kasih tahu gitu. Jadi lucu ya, kita nggak ada yang, antara aku dan suami itu nggak ada yang hobi terhadap apalagi solar system, galaksi, tapi anak ini suka gitu. Dan ya itu ya lucu, anak-anak sekarang tuh udah bisa mengekspresikan, menunjukkan kesukaannya di mana. Major, there's a major, that's a major, Nah, there is a major, that's a Now we're major. talking about your favorite topic, that is Animals? animals. How much is that, Thomas? What do you know about animals? But this is a photo. Have to be a If you photo. listen to me. Okay. What animal do you like? I like animal. Yeah. What kind of animal? A frog. Maybe. Frog. Wow. Frog. I And think it's cute. I'm gonna cover yourself. Nah, jadi tuh I'm invisible. invisible. Kata-kata yang kayak tadi tuh, invisible gitu-gitu, dia semua tahu dari YouTube. Jadi kita nggak pernah ngajarin yang bener-bener yang satu kata ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi dia tuh justru hampir keseluruhannya itu dapetnya dari YouTube gitu. Jadi kata-kata yang memang
kata-kata yang kita nggak pernah ajarin ya, bukan kata-kata sehari-hari, itu dia dapetin dari YouTube gitu, dari apa yang dia pelajarin, apa yang dia interest banget sama si topik itu gitu. Dan ya salah satunya tuh kayak gini. So here are the 7 charities, Oh and here my are the 13 votes. goodness. Only Hi, one got 0 votes. Daddy. Firing. Thank you. I needed to hear that. You are not the person who got 0 votes. Dia sering banget nonton conversation yang ada di YouTube, itu nggak ada lagunya, jadi bener-bener kayak cerita. Terus yang aku lihat sih selama ini yang dia tonton pun itu Ding, ding, spellnya ding, tuh ding, 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 gampang ding, dicerna ding, sih memang buat But anak-anak Fiery and gitu. Match, you all got 1. Oke, itu ya jawabannya ya. What? Stay healthy, Stay healthy. stay safe. Stay safe. And also clip the clip. Oke, ibu-ibu, demikian informasinya, semoga membantu. Sharing-sharing juga ke aku ya kalau ada yang yang bisa dipelajarin juga sama anak-anak seumur Matthew. Dan mungkin aku akan sebutin lagi beberapa YouTube channel rekomendasi yang selama ini dipelajarin sama si Matthew, ditonton sama Matthew. Yang pertama adalah tadi Kids Learning Tube. Kemudian yang kedua Ryan's World or Ryan's Toys. Kemudian yang ketiga Blippi. Lalu Numberblocks dan Alpha Blocks. 5 YouTube channel ini yang sering dilihat sama Matthew, ditonton sama Matthew. Mungkin ibu-ibu kalau ada yang punya rekomendasi lainnya boleh ya dibagi ke aku juga, di-sharing ke aku. Oke, semangat, sehat-sehat buat kita semua. Bye-bye.